Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innal hamdalillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam dan doa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah-ibadah yang insyaAllah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan suci Ramadan ini. Dan juga saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua agar menjaga amalan-amalan tersebut, pahala-pahala tersebut yang telah kita lakukan dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh, agar tidak dikotori, tidak dirusak, dan tidak terhapus oleh perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita terhindar dari menjadi orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapakah al-muflis tersebut? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, al-muflis? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata'. Para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai uang dan orang yang tidak mempunyai perhiasan atau harta. Ini jawaban yang logis ya, terutama kalau kita melihat dari segi keduniaan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-muflis itu bukan yang seperti itu. Qal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innal muflis min ummati, bahwa orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, may ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang pulang ke akhirat
dengan membawa banyak sekali pahala dari amalan-amalan sholatnya, dari amalan-amalan puasanya, dan dari amalan-amalan dia membayar zakat. Wa ya'ti, tetapi kata Rasulullah, dia juga pulang ke akhirat dengan membawa dosa-dosa yang menyebabkan pahala-pahala dari amalan-amalan tersebut menjadi terhapus, menjadi hilang. Apa saja perbuatan yang menghapus pahala tersebut? Wa qad syatama hadza. Kata Rasulullah, orang ini waktu di dunia suka menghina orang lain, suka menyakiti orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tulisannya. Wa qadhafa hadza. Dan orang ini juga suka menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak benar, menyebarkan hoax, ya, melalui lisannya ataupun tulisannya. Wa akala mala hadza. Dan orang ini juga suka memakan harta orang lain yang bukan haknya. Wa safaka dama hadza. Dan orang ini menumpahkan darah orang lain, artinya dia membunuh orang lain. Wa daraba hadza. Dan orang ini suka memukul orang lain, suka menyakiti orang lain secara fisik, suka mengabuse orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka akan diambil pahala-pahalanya dan diberikan kepada orang yang dia hina, diberikan kepada orang yang dia sakiti, diberikan pahala tersebut kepada orang yang dia makan hartanya, dan akan diberikan pahalanya tersebut kepada orang yang dia sakiti secara fisik. Wahada min hasanatih, wahada min hasanatih, wahada min hasanatih, dan seterusnya sampai pahala tersebut habis untuk membayar orang-orang yang dia sakiti. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaih. Dan apabila ternyata ya pahala-pahala tersebut telah habis, sedangkan dosa-dosanya belum dilunasi, masih banyak orang lain yang masih meminta pertanggungan jawabnya, maka kata Rasulullah, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Maka dosa-dosa orang yang dia sakiti yang belum mendapatkan bayaran tersebut akan diambil dan dibebankan kepadanya. Faturihat alaih, dibebankan kepadanya. Thumma turiha finnar. Sampai akhirnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah orang yang bangkrut di akhirat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang pulang ke akhirat dengan membawa banyak pahala dari sholatnya, dari puasanya, dari membayar zakatnya, dan dia mengira bahwa dia akan masuk surga dengan amalan-amalan tersebut, dengan pahala-pahala dari amalan tersebut. Tetapi ternyata apa? Ternyata amalan tersebut habis untuk membayar orang yang dia sakiti selama di dunia, orang yang dia makan hartanya selama di dunia. Jadi kita perlu hati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Jangan sampai kita memfitnah mereka. Jangan kita menghina mereka. Jangan makan harta mereka secara tidak hak. Mengenai memakan harta, kadang-kadang kita tidak sadar. Terutama memakan harta yang ada hubungannya dengan keluarga. Misalnya memakan harta abang kita, adik kita, saudara kita,
orang tua kita, bahkan mungkin harta anak kita yang kita makan secara tidak sah. Misalnya ya dalam pembagian warisan yang tidak dilakukan secara hukum Islam, itu akan terjadi pemakanan harta secara tidak hak, secara tidak sah. Dan itu akan bertahun-tahun sampai menjadi warisan untuk anak cucu berikutnya. Jadi kita perlu hati-hati dengan hal tersebut. Selain itu, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua juga untuk menjadi orang yang suka dan mudah meminta maaf. Jangan gengsi, ya, jangan malu untuk meminta maaf. Kalau kita salah, maka mintalah maaf kepada orang tersebut. Mintalah maafnya, karena pemaafan di dunia insya Allah akan menghapus, ya, akan menghapus dosa kita di akhirat nanti. Jadi perbuatan yang belum dimaafkan di dunia ini yang akan menjadi masalah di akhirat nanti. Dan juga jadilah orang yang suka dan mudah memberikan maaf. Apabila ada orang yang datang kepada kita meminta maaf, maka maafkanlah. Jangan merasa tinggi hati, merasa sombong untuk memaafkan orang lain. Allah itu Maha Pemaaf. Tuhibbu afwa. Allah itu suka memberi maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.